Nah, keluarga bingung lah, ini orang mau diapain gitu. Disembuhin emang nggak bisa? Kalau disembuhin, mungkin sisa tenaga gitu, dia kuatin untuk bisa ngomong. Ya panggillah anaknya, si Kiki ini, dia bilang ke belakang. Si Kiki ini ngomong lah sama yang lagi kumpul, pemuka agama, terus pendeta, orang-orang pintar, dukun. Dia ngomong, dia bilang sama sosok yang di belakang itu. Maksudnya, bapak kamu tuh selama ini tuh ngapain? Kok bisa ada sosok seperti itu di situ? Terus dia bilang lah gini. Barulah dari situ ketahuan ternyata ini tuh ada tumbalnya. Apa cuy? Sapi? Enggak dong. Kuda? Enggak dong, nyawa. Nyawa? Setelah dia nggak mau nyelamatin, ya udah. Gone. Akhirnya Gon, maksudnya gon apa nih? Pergi aja keluarganya. bapaknya meninggal. Oke guys, welcome back to KPR Kaktus Podcast. So, malam hari ini tentunya gue nggak sendiri. Kali ini gue bersama narasumber yang paling the best. Gue nggak bohong karena ini adalah sebenarnya teman kita. Cuman dia punya cerita, sebenarnya cerita dia ini lumayan seru. Karena gue sempat denger sebelumnya. Jadi untuk kalian semua yang mau dengerin episode kali ini, jangan lupa dipersiapkan pembekalannya seperti popcorn, kopi, teh, makanan atau cemilan-cemilan lain. So, selama kalian dengerin podcast kita kali ini, kalian tetap enjoy yourself. So, langsung aja. Halo, selamat malam. Dengan Mas siapa? Elia Macua. Itu berarti marga lu, Ci? Enggak, marganya Laia. Oh, Laia itu marga lu? Laia. 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 Gak boleh gitu, gila itu marga cuy. Nggak boleh bercandain. Parah sih. Laia, marga lu Laia. Selamat malam semuanya. Untuk semua teman-teman muslimku yang kucintai, kusayangi. Buat yang NU, Muhammadiyah, yang sedang menjalankan puasa kali ini, semoga puasa kalian tidak bolong selama 30 hari. Dan semoga dikuatkan terus selama puasa. Kalau lihat teman-teman kalian yang Kristen, yang Buddha makan depan kalian, kalian sabar aja. Karena nanti kalian akan buka di jam 5.45 kurang lebih. Waktu Indonesia bagian Barat. Kalau yang di WIT, waktu Indonesia bagian Timur. Jadi semuanya selamat beribadah puasa. Selamat menjalankan puasanya, ibadahnya lancar-lancar. Dan semoga KPR bisa tetap nemenin kalian selama masa Ramadan. Terima kasih banyak teman-teman. Bye-bye. Kok bye-bye? Gimana cerita lu tentang apa, cuy? Lu tahu daerah Nias gak? Di mana? Nias tahu dong. Tapi secara petanya di mana sih dia, cuy? Di Sumatera Utara. Sumatera, iya di sebelah mananya? Paling ujung, dia kan pulau terkecil ya. Di Pulau paling sendiri. ujung, berarti dekat Sabang dong? Enggak, dia masih agak di bawah sih. Agak di bawah Masih dikit di ya? bawah, masih di bawah. Kalau tahu mungkin dekat-dekat Pulau Mentawai ya. Mentawai. Masih di sana. Oh. Lu kalau misalnya naik kapal laut itu kapal laut, Kapal laut. lu nyebrangnya dari Sibolga. Anjing ya dari Sibolga. Dari Sibolga. Oh, Sibolga. Cuy, berarti Nias tuh mayoritas Kristen, Katolik apa Muslim? Untuk religion di Nias itu sebenarnya di tahun 2010 ke bawah itu masih dominan Katolik Kristen. Katolik Kristen. Iya, cuman untuk kemajuan zaman sekarang mungkin udah 20%-nya udah ada Muslim. Oh. Tapi masih Kental. mayoritas. Kental banget ya. Iya, mayoritas Katolik. Tapi itu sih yang gue suka dari daerah-daerah di luar Jawa ya. Iya. Sisa. Kalau di luar Jawa itu perbedaan itu menjadi sangat erat ya. Kita malah nggak ada konflik atau apapun itu. Oke, baik. Cerita lucu. Oke. Buat teman-teman Nias mungkin udah asing ya dengan cerita ini. Karena masing-masing dari kita juga tidak menutup kemungkinan mungkin dari teman-teman semua juga ada yang merasa nih ngerasain apa yang gue rasain dan tahu apa yang gue ceritain sekarang ini. Berarti nih banyak orang Nias merasakan hal ini. Iya,
Salah satunya adalah tentang ilmu turunan keluarga. Ilmu turunan keluarga. Iya. Karena itu macam-macam. Macam-macam. Ada yang ya orangnya bisa terbang, terus Sampai situ anjing. serius Orang bisa terbang. orang bisa terbang. Lu pernah lihat nggak gitu deh? Cerita orang. Oh, ini Tapi ada. cerita masyarakat Ada. setempat kalau ada cerita. Kenapa gue percaya itu ada? Ah. Karena salah satu dari ilmu ini gue pernah ngalamin gitu. Wah, apa lanjut. Ada terbang. Terbang ada, kebal ada. Kebal ada. Ya kebal mungkin semua daerah punya lah ya. Superman ya. Kampung Anda. Jangan gitu loh, gila. Lanjut. Jadi tapi beda-beda. Maksudnya kebal ini bacok. Iya, kebal segala bacok. macam, iya. Maksudnya mau dipukulin atau digebukin seberapa banyak orang juga nggak meninggal. Gua kayaknya sih di banyak daerah banyak yang memiliki keahlian tersebut. Keahlian kebal. Salah satunya bokap gua. Bokap lu sih. Kebal ya kan. Bokap gua tuh pernah digebukin ke sebelah sana. Itu lagi main bola. Tanding sama kampus sebelah. Ya gitu. Bokap lu yang rusuh. Kagak lah. Ya, karena dia jago kayak Messi. Bukan. Apa? Ya dia salah di kampung. Ya masalah Sepele gitu. biasa di lapangan. Ya sampai berantem namanya juga Tarkam ya, benar-benar. Tapi nggak mati cuy. Gak mati, Nggak mati. Seru kan ceritanya? Apa ceritanya? Lanjut. Bokap lu sendiri sabar. Sebelum ini kita lanjut. Teman-teman semua, ini kan podcast horor. Jadi di sini tuh namanya podcast, ada tanya jawab. Jadi untuk teman-teman semua yang berharap kalau podcast adalah sebuah cerita aja yang diceritakan oleh narasumber, mohon maaf. Kan di sini kita bercerita kayak gini kan. Cuman ada beberapa juga memang gue alami sendiri ya. Iya. Bukan semua cerita orang. Ini dari lu kecil berarti lu tinggal di Nias? Iya, gue dari tinggal di Nias itu sampai kelas 3 SD. Itu gue besar di Nias. Besar di Nias. Dan gue tahu memang jadi anak petani, gue tahu pulang kerja. Oh, lu anak petani ya? Petani. Petani apa cuy? Biasanya kalau di Nias itu banyaknya berladang ya. Berladang apa ya? Sawah gitu. Berarti padi ya? Padi ya? Padi terus singkong ya, umbi-umbian lah gitu. Umbi-umbian. Sumber daya yang di sana. Oh, banyak ini ya. Karena kan kalau misalnya di Nias itu lu miskin uang iya, tapi untuk miskin makan Gak mungkin tuh ya? iya. Berarti lu kayak makanan tuh gak mungkin lu gak makan itu ya? Iya. Pasti ada makan. Cuma Pasti ada kalau makan. misalnya untuk uang ya mungkin agak susah untuk Nias-Nias pedalaman. Berarti untuk beli rokok susah, makanan banyak. Gua ngerokok sih dulu. Iya kecil, waktu kecil mana ini. Oke. Jadi singkat cerita, salah satu dari teman gue ini ada cerita. Terus mungkin lu kenal orangnya. Siapa? Kita samakan aja, dia orang Nias juga. Berarti ada di sini nih. Ada. Bahap tahu gue. Namanya Kiki. Si Kiki nih, Kiki teman nih. kecil lu. Dia tuh keluarganya banyak cuy. Dia tuh ada sekitar 11 bersaudara atau 12 bersaudara gitu. Adik kakak-kakaknya ya. Babe. Terus Kemudian nah singkat cerita lah, kita masuk ke cerita horornya aja. tapi cuy, sebelum lu lanjut ya. Jadi gua tuh tahu kenapa alasannya orang Nias, orang Sumatera, orang Flores. Gua nggak tahu kalau Papua ya, mungkin juga sama. Jadi yang bokap gue ceritain tuh kenapa bokap gue tuh 12 bersaudara juga. Oke. Kenapa anaknya harus banyak? Itu karena mereka tuh ladangnya itu puluhan hektar guys. Betul. Kalau anak lu cuma 2, Ngurus siapa? yang ngurus siapa? Bukannya mereka harusnya kan ya kalau di kota kan anak cuma 2, dua-duanya sekolah Iya. untuk jadi orang sukses, jadi dokter segala macam. Kalau di kampung tuh dulu beda banget. Iya. Mereka tuh bikin anak banyak untuk nerusin lahannya. Karena dari background keluarga ya. Sebenarnya faktor utamanya di situ. Betul. Karena kan kalau untuk dinas itu tanahnya luas-luas ya. Soalnya dia tinggal segini dan itu kan semua jadi ladang. Betul, ladang. Lanjut. Oke. Jadi cerita temen gue nih, Si Kiki nih. si Kiki ini, dia tuh keluarganya tuh punya ilmu turunan, yang dimana itu tuh diikat di belakang rumah. Misalnya rumahnya di sini nih, ada pohon di belakang, pohon. Ini pohonnya. Pokoknya anggaplah ini pohon. Itu tuh ada salah satu Jimat. benda pusaka atau jimat yang diikat di situ. Segede gimana tuh? Ya mungkin Apa? bukan dalam bentuk barang, tapi kayak dalam bentuk kayak roh gitu. Oh, diikat. Diikat di
belakang situ, di Oh. belakang rumahnya. Dan itu keluarga gue juga ada sebenarnya. Semua keluarga ada. Semua keluarga ada, masing-masing keluarga ada. Jadi memang ada beberapa keluarga yang diberi pusaka gitu, Oh, pusaka. ilmu-ilmu pusaka seperti itu. Kalau yang lu, keluarga lu tuh ilmunya apa? Ya itu kebal. Kebal. Kalau Kiki? Kalau Kiki bisa dibilang hidup abadi ya. Immortal. Iya. Dan Karena- semua keluarga di belakang rumahnya pohonnya itu jimatnya beda-beda. Beda-beda. Cuman ini benar-benar cerita real. Oke, lanjut. Jadi ceritanya dia pas bapaknya sakit, bapaknya itu jadi sakit-sakitan terus. Si Kiki nih. Si Kiki ini, bapaknya si Kiki ini. Dan itu mau mati nggak bisa. Karena immortal. Karena immortal kan. Maksudnya dia misalnya hari ini sakit keras gitu kan. Terus dia besok dia misalnya napasnya udah tinggal satu-satu, bahkan udah sampai kayak udah benar-benar orang meninggal gitu. Tapi masih bangun-bangun lagi gitu. Nggak meninggal. Meninggal. Itu mungkin ada bertahan sekitar 3 sampai 5 tahun gitu. 5 tahun cuy. 5 tahun dia kayak gitu terus. Nah, puncaknya adalah pas memang dia mungkin udah benar-benar di akhir hayat ya. Dan itu memang ikatan dengan jimat atau roh yang leluhurnya ini sangat kuat. Jadi itu harus dilepas dulu. Si jimatnya ini. Jimatnya itu Dan harus dilenyapin dulu. berarti melakukan upacara adat gitu dong? Iya, karena kan kebetulan mungkin bapaknya si Niki, Kiki ini terikat dengan roh itu Yang diikat di belakang pohon. diikat di belakang pohon itu. Oke. Jadi udah struggle lah keluarganya juga, udah bingung kan. Ini 5 tahun juga. sebenarnya, iya 5 tahun itu sih panjang banget. Perjuangannya keras banget. Kita bisa nilai lah misalnya orang sakit 1 minggu aja kayaknya ngurusin ini kan. Iya, Sedangkan ini sakitnya nggak tahu sakit apa. 5 tahun. Iya, didiagnosis sama dokter, orang pinter juga nggak tahu sakitnya apa. Tapi ya sekarat gitu, benar-benar sekarat. Nah, akhirnya kebetulan kan kalau di kampung itu ada namanya petinggi-petinggi gereja ya, berkumpul lah petinggi-petinggi gereja ini untuk membahas ini gimana. Di dalam. Nggak bisa cuy. Ini makin terus nih. Mau langsung, Langsung dalam nih. kayaknya reda deh. Enggak ini makin terus nih. Di bawah gede katanya. Kita bokap gua. Oh iya berarti Udah. bener. Semua teman-teman, jadi kita harus pindah setnya karena hujan tiba-tiba. Jadi nothing change ya. Tetap ceritanya tadi Iya. di mana? Masih bersambung. Nah, Sakit 5 tahun. bapaknya si Kiki. Banyak si Kiki ini. Nah, keluarga bingung lah. Ini orang mau diapain gitu. Disembuhin emang nggak bisa? Kalau disembuhin, masalahnya nggak ada yang bisa. Karena Udah nggak dicoba. Karena nggak tahu. Iya, sakitnya karena apa. mereka nggak tahu sebabnya itu apa. Oke. Dan memang untuk ya memang udah memang bener-bener akhir hayat kali ya. Emang udah harus meninggal gitu. Tapi 5 tahun coy. Iya, Terus lanjut. bingung juga. Tapi kalau misalnya di kampung tuh begitu, Dos. Kalau misalnya ada penyakit-penyakit aneh kayak gitu, udah dikaitkan sama gaib aja udah. Betul. Ya kan? Udah dikaitin sama ilmu lah atau apa. Nah, akhirnya semua keluarga kumpul. Meeting lah. Kemudian ya pemuka-pemuka agama juga kumpul gitu kan. Orang-orang hebat lah. Termasuk yang pendeta seperti itu. Dukun-dukun juga ada ya kumpul. Mereka bermusyawarah. Ini gimana maksudnya? Karena bapaknya si Kiki ini juga memang cukup terpandang di kampung itu. Oke. Dia cukup terpandang banget. Nah, entah bagaimana yang bapaknya si Kiki ini yang awalnya memang nggak bisa ngomong sama sekali. Kakeknya berarti kakek si Kiki dong? Kakak ayahnya. Oh ayahnya si Kiki Ayah ini si sakit Kiki yang 5 ini. tahun ini. Entah bagaimana itu kan udah hampir setahun katanya udah nggak ngomong. Mungkin sisa-sisa terakhir Tenaganya. sisa-sisa tenaga gitu dia kuatin untuk bisa ngomong. Ya panggil lah anaknya si Kiki ini. Kebetulan si Kiki yang dipanggil. Si Kiki dipanggil. Dia bilang ke belakang. Ke belakang.
Kiki bingung kan, ke belakang tuh kemana gitu kan. Gue merinding aja. Ya. Terus dia bilang, ke belakang lihat ada apa, dia bilang gitu. Nengok gitu. Ke belakang rumah ternyata. Oh, oke. Maksudnya itu ke belakang rumah, tengok ada siapa. Ada siapa. Nah itu jam-jam mau sore. Oke. Mau sore gitu, udah mau gelap lah gitu. Mungkin jam 6 atau setengah 7-an lah. Si Kiki ini bingung, maksudnya ke belakang itu apa? Cuma bapaknya itu memang kekeh gitu ngomong, ke belakang. Cuma satu kata itu doang nih, ke belakang. Si Kiki mungkin feeling, oh selama ini kan bokap itu tiap jam segitu, dia tuh ke belakang memang, ke belakang rumah. Ke pohon itu? Ke pohon itu. Si Kiki lah inisiatif ini. Dia ke belakang rumah. Pas dia ke belakang rumah, tiba-tiba dia balik lagi. Terus dia bilang, dia tanya ke papa, itu di belakang ada siapa? Dia tanya gitu ke si bapaknya itu. Terus kata bapaknya, suruh pergi. Dia bilang gitu, suruh pergi. Si Kiki ke belakang lagi lah, ngomong pergi gitu, nyuruh pergi mungkin ya. Nah itu tuh yang dia lihat itu nggak mau pergi, jadi dia tetap di situ. Si Kiki dilihat gak? Si Kiki lihat. Sosoknya tuh kayak gimana? Jadi sosoknya itu katanya kayak bentuknya kayak orang, tapi bukan dalam bentuk orang utuh ya. Mukanya nggak ada, rambut gondrong tapi putih, seperti itu. Mukanya nggak kelihatan gitu, tapi serem. Dia ngomong itu gitu serem katanya. Dan itu bikin dia jadi penasaran. Kan namanya anak kecil kan, itu tuh malaikat atau setan kan? Ya. Dia kan bingung. Akhirnya si Kiki ini ngomong lah sama yang lagi kumpul, pemuka agama, terus pendeta, orang-orang pintar, dukun. Dia ngomong, dia bilang, saya ngelihat gitu, ada sosok di belakang, dia bilang gitu. Terus mereka tanya, apa hubungannya emang sama sosok yang di belakang itu? Maksudnya bapak kamu tuh selama ini tuh ngapain? Kok bisa ada sosok seperti itu di situ? Terus dia bilang lah gini. Barulah dari situ ketahuan ternyata ini tuh ilmu pusaka. Keluarganya si Kiki ini. Ya udah dari situ mereka berpikirlah gimana nih biar makhluk ini pergi gitu. Biar roh ini pergi dari situ. Terus akhirnya Kiki nanya bokapnya kan, nanya ke bapaknya, nyuruh perginya gimana gitu, caranya gimana? Karena kalau ngomong doang kan, ya nggak mungkin dong. Itu kan harus dilawan ya. Itu tuh kan harus dilawan. Nah, terus dia bilang, bapaknya Kiki ini bilang, panggil bapak atas nama ini di kampung yang sama. Gimana? Jadi ada keluarga lain juga ternyata yang bisa ngendaliin si pusaka ini. Oh, dan orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Oke. Nah, udah tuh, panggil lah. Datang tuh si bapak itu. Datang si bapak itu. Cuma bapak itu nggak mau ambil resiko. Karena ininya apa teh? Ada tumbalnya. Apa cuy? Sapi? Enggak dong. Kuda? Enggak dong, nyawa. Guys, ini nggak main-main ya. Mereka minta tumbalnya dilema. Jadi bapak ini yang ditunjuk sama bapaknya si Kiki ini dilema. Dia kalau mau bantu, keluarganya pasti ada yang meninggal. Iya, ada yang meninggal. Oh, kenapa nggak? Sorry, bapaknya Kiki aja kan udah mau isdat kan? Kenapa nggak bapaknya Kiki aja yang diambil untuk pertukaran exchange-nya? Nah, itulah namanya tumbal, Dos. Gua boleh ngelepasin lu, tapi gua ambil satu keluarga lu.
ngelepasin dia itu dalam arti ya udah lu kalaupun hidup lu nggak sakit lagi, kalaupun mati lu mati sekarang gitu. Iya. Nah, bapaknya ini nggak mau yang ditunjuk sama bapaknya si Kiki ini nggak mau. Ini dilema. Kenapa? Dia sayang keluarga kan. Iya. Dia nggak mau salah satu dari keluarganya meninggal juga. Nah, karena si bapak ini nggak mau, tapi sampai sekarang terus jadi musuhan itu keluarga. Gara-gara kejadian itu. Gara-gara kejadian itu. Sampai nggak mau ngomong. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Gue terakhir tanya gimana ini. Udah ada urusan gitu. Udah kayak nggak kenal aja udah. Jadi kayak keluarga si Kiki sekarang tuh kayak nyimpan kepahitan ke orang ini karena dia nggak mau nyelamatin. Akhirnya gimana tuh? Setelah dia nggak mau nyelamatin, ya udah, gone. Akhirnya gone maksudnya gone apa nih? Pergi aja keluarganya gitu. bapaknya meninggal. Mau nggak mau. Oh, si bapaknya Kiki akhirnya Meninggal karena kan. Lah bukan itu yang dimau ya? Ini tuh yang dimau sebenarnya keluarganya Kiki tuh. Jadi mau si bapaknya Kiki itu hidup, sebenarnya apa? ya sebagai anak atau keluarga ya tulang punggung, bapaknya kan tulang punggung. Yang nggak mau harus tetap hidup dong. Oh, itu yang dimau. Dimau keluarganya si Kiki. Nah, bapaknya ditunjuk sama bapaknya si Kiki ini nggak mau ngeberesin masalah itu karena butuh tumbal kan. Berat juga kan. Betul, dilema. Dilema. Ya udah. Karena gue pikir dari tadi ceritanya keluarganya tuh merelakan, ya udah deh. Karena dia udah sakit selama 5 tahun, udah ambil aja. Iya. Tapi nggak semudah itu ternyata meninggalnya. Nah, itu tuh harus ada pelepasan dulu. Ya udah. Dibikin lah ritual-ritualnya. Adat nih secara adatnya. adat. Dibikin ritual. Terus akhirnya keluarganya mengiklasin lah. Keluarga siapa nih? Keluarga si Kiki. Ikhlaskan aja udah. Kasihan gitu. Akhirnya. Tapi nggak mati-mati juga kan. Itu kan ditungguin sampai 3 hari berikutnya tuh. Nggak mati. Padahal napas udah kayak gitu. Makan tapi tetap? Makan nggak? 3 hari nggak makan? Nggak makan. Paling minum. Dicekokin makan juga nggak masuk. Masuk, keluar lagi. Muntah. Tahan tuh sampai 3 hari. Tapi itu badannya itu benar-benar udah nggak karuan. Udah nggak berbentuk lagi, udah kayak tulang aja udah. Tapi masih ada nyawa gitu. Entah itu nyawa dia atau nyawa orang atau nyawa siapa gitu. 5 tahun coy dia kayak gitu. Iya, 5 tahun. Ya udah. Dukun-dukunnya nih, karena pendeta udah angkat tangan ya. Bukan maksudnya dia udah mungkin ada apa sih dah? Pendetanya sambil bertanya, ada apa sih dengan keluarga ini gitu. Bingung dia. Akhirnya dukun-dukunnya ini semua. Sekarang gini aja. Gimana kalau pohon itu kita tebang, kita bakar? Kiki nanya lah ke bapaknya. Dibilang, Pak, semua udah sepakat gitu. Pengen nyembuhin bapak, dia bilang gitu. Betul. Biar nggak kayak gini lagi. Bapak setuju gak? Ya bapaknya ngangguk. Karena itu udah nggak kuat lah. Kita potong nih pohon. Tapi boleh nggak kalau itu pohonnya dipotong, ditebang gitu. Terus yang itu dibakar. Terus bapaknya ngangguk, dia mau. Nah, dari situlah akhirnya pohonnya ditebang. Pohon ditebang, dibakar, meninggal. Nggak lama setelah pohon itu dibakar. Iya. Nah, maksud gua gini. Ya gua nggak tahu ya. Apa yang dipertahankan selama 5 tahun itu. Gua nggak tahu. Cuma kan harusnya dari awal bisa dong. Iya. Ya, enggak? Kenapa nggak dari awal aja? Kenapa nggak dari awal aja? Dibakar. Entah itu ada ikatan apa memang. Cuman ya itulah cerita keluarganya si Kiki ini. Oh, dan akhirnya Kiki akhirnya jemaat itu udah nggak ada lagi dong? Udah nggak ada. Karena udah dibakar. Dia benar-benar sekarang udah bebas dari ilmu turunan itu. Sedangkan dulu masih ada? Kalau gua udah nggak ada. Karena kakek gua udah meninggal. Oh, tergantung kakek lu mau ngasih lagi apa enggak. Waktu itu kakek lu memutuskan nggak mau ngasih. Nggak mau ngasih karena bapak gua sama kakek gua sempat musuhan. Bab harmonis.
Heeh. Kayak gitu. Ada di Nias namanya, si Kiki udah lewat ya ceritanya, udah bapaknya udah inilah, semoga. Iya, semoga diterima di sisinya. Ya. Kalau dari cerita keluarga gua itu satu, bapak gua tuh pernah berantem sama lebih dari 10 orang Yang bola ini. yang pas main bola itu. Dan gua benar-benar gua percaya keluarga gua ini emang kebal gitu. Gak kenapa-napa dia cuy. Gak kenapa-napa sampai diinjak-injak di lumpur. Biru-biru gitu gak? Enggak. Meleset kali pas diinjak. Tanya om gua. Set gak kena. Set. Tanya om gua, tanya abang gua. Bang. Enggak yang gimana-gimana. Dan itu nurun gak ke lu atau abang lu? Nah, gua nggak tahu ya. Karena belum pernah digebukin ya. Soalnya gua sekarang kegores pisau darah sih. Oh, berdarah kan? Berarti di lu enggak ya? Di gua enggak. Enggak. Berarti memang dari. Tapi pertanyaan gua gini coy. Kakek gua kan nggak mau ngasih nurunin pusakanya, ya nggak? Tapi kenapa bapak gua bisa kebal gitu? Pertanyaan gua gitu. Mungkin itu nurun dengan sendirinya tanpa harus di give gitu who kan? knows ya. Nggak tahu juga. Tapi emang gua akuin bapak gua tuh jago berantem. Jago berantem dan dia emang kebal sama pukulan. Dia silat. Nggak silat juga. Dia nggak ngapa-ngapain cuy. Nggak ada bela diri sama sekali. Nggak ada basic bela diri. Kok bisa kuat ya? Iya. Kenapa ya? Gue juga bingung. Ini dia. Apa tuh yang Ipman? Hikman nggak tuh? Bincun. Wing Chun. Enggak lah. Oh enggak. Berarti di Nias tuh semua rumah ada jimat ya, cuy? Semua. Beberapa memang keluarga-keluarga. Yang cerita lu doain pohon itu bener gak sih? Kalau doain pohon. Bukan ngedoain, maksudnya ngadatin pohon. Ada juga kayak gitu. Cuman gue nggak mau Itu ceritain di diapain? sini. Oh jangan. Gue nggak ceritain di sini. Oke. Iya, gue takut nanti dibilang gimana kan. Iya. Tapi kan itu adat cuy. Itu adat. Adat. Itu ada. Kayak di Bali kan. Iya, ada juga kan yang kayak ada. gitu. Di Flores juga ada. Flores ada kan. Flores tuh adatnya yang gue kalau teman-teman Flores yang tahu, takutnya gue salah ya. Jadi di Flores tuh kalau lu nikah, lu bikin pesta apa tuh ada adatnya. Gue nggak tahu waktu itu pesta apa, cuma waktu itu gue lihat salah satu keluarga gue bikin acara. Terus ada keluarga lain yang ngasih satu truk, itu isinya ada babi, ada kuda, ada beras, beberapa karung, sama sarung Flores. Wah. Terus gue tanya, wih, beli nih, gue bilang. Enggak, ini adat, kami kasih untuk keluarga kamu. Katanya. Cuma gue lupa, karena itu gue masih kecil. Ini tuh bayaran untuk apa? Dan pas gue tanya ke bokap, ini apa? Ini adat, katanya. Nanti, kalau mereka ngebuat hal yang sama seperti yang kita buat, kita harus ngebalikin. Nah. Jadi idenya tuh kayak cuman ya udah barter aja. Lu saat ini ngasih gue, nanti next time lu bikin acara itu, gue kasih balik. Ada hitung-hitungannya cuy. Ada yang ngitungin, bener apa enggak? Coba kalau salah nanti di komen benerin ya. Nanti tuh ada yang ngitungin cuy. Oh ini adat lu udah bayar, lu belum bayar, ini yang lu bayar, nanti kalau ini kayak gini-gini lu bayar segini. Bab. Utang budi jadinya. Iya sih bisa dibilang gitu. Jadi bisa dibilang utang budi, utang ini juga bernilai juga. Iya makanya banyak bokap gue tuh bilang duit tuh sebenarnya di kita tuh nggak jadi masalah. Gue bilang emang gue akuin sih keluarga gue tuh duitnya kalau buat adat ada cuy. Somehow gue aneh banget deh. Maksud gue babi satunya berapa cuy? Iya. Udah 7 zaman dulu mungkin 4 sampai 7 juta. Dan dia nggak beli satu doang. Taruh dia beli 2, udah 10 juta lebih. Sama kayak di Nias anjir. Iya. Kalau di Nias itu kalau pernikahan minimal lah 5 ekor babi mati lah. Tuh. Tapi mohon maaf ya, maksudnya kenapa? Ya baik lagi sih adat sih. Adat. Ya. Aduh hampir saya kepleset. Ada yang bilang adat itu memiskinkan. Kadang relate. Ada yang bilang kan, bukan yang bilang. Bukan gue yang bilang. Bagus. Kadang relate. Ah. Kadang relate juga memang. Maksudnya, kok bisa orang nikah yang keluarganya masih masih bisa yang motong, iya. yang nilainya kan enggak. Yang temboknya masih dari kayu. Tapi dia bisa tuh bikin Bisa. pesta 100 juta. Nah, itulah kalau ngikutin adat. Bukan gue bilang jelek ya. Iya, kita nggak bilang jelek. Tapi itu kembali ke masing-masing orang. Iya. Selama mereka sanggup, terserah mereka sih. Duit-duit dia juga. Nah, itulah mungkin beberapa salah satu cerita paling serem yang gue dengar dan gue mungkin pernah gue alami juga sih.
Ya, Di Nias. Di Nias. Karena kan masih banyak sebenarnya, ada memang bisa nyembuhin orang tapi tumbalnya keluarganya. Kayak yang tadi itulah bapaknya si Kiki itu minta tolong ke orang itu, dia nggak mau kan. Karena dia masih sayang keluarganya. Gua ada cerita ini singkat aja ya teman-teman. Karena kita ngomongin tentang daerah dan ilmunya lumayan kental. Waktu itu tuh om gue, itu berarti kakak dari bokap gue ya. Hah? Dia tuh meninggal dalam keadaan duduk. Dan dia tuh meninggal secara tiba-tiba. Tapi yang gue tahu karena dia ilmunya tinggi ya. Bukan S3 Harvard maksud gue, bukan. Maksud gue ilmu dia tuh tinggi sampai dia tuh pernah makan nasi sama semen, nggak meninggal. Kalau lu pikir secara logika, tapi kan baik lagi gue nggak lihat depan mata gue diceritain. Itu katanya dia makan nasi sama semen dan dia nggak meninggal. Dia tuh meninggalnya malah dia lagi duduk santai ngerokok, koit. Tapi dia pernah melakukan hal-hal gila, kayak dia bawa kuda. Rumah dia di gunung nih cuy. Dia turun mau ke pasar karena dia kan bertani juga kan. Taninya dia panen, mau dibawa ke pasar, mau dijual. Jadi kan otomatis dia bawa kuda dong ke bawah ke pasar ditak. Pas dia mau naik lagi balik ke rumahnya di gunung guys, kudanya kata dia capek, digendong. Tapi ini real story guys. Gua pernah melihat om gua itu badannya segede pintu, tinggi dia tuh 200 meter lah. Iya. 200 meter anjing. 2 meter. Tingginya tuh 2 meter. 190 sekian. Oh iya 200 cm. Karena waktu itu gue inget banget. Kita itu dari Jakarta kan, gue tinggal di Jakarta waktu kecil. Kita tuh mau pulang ke Flores. Bokap gue tuh mau beliin semua abang-abangnya sama adik-adiknya tuh sepatu. Yang lainnya udah dapat nih ukurannya. Dia doang ukurannya nggak dapat. Karena di Jakarta pun tidak ada ukuran sepatu untuk om gua. Yang gue bilang ilmunya S3 Harvard. Cuy. Saking gedenya badannya. Makanya gue percaya waktu dia bilang, ommu kemarin kudanya ke pasar. Terus dia balik lagi ke rumahnya. Kudanya digendong. Bam. Kuda anjing digendong. Kuda digendong guys. Tapi baik lagi sih namanya cerita-cerita. Kalian juga pasti punya lah teman-teman yang tinggal di daerah-daerah perdesaan tuh, cerita-cerita rakyat tuh memang seru banget. Boleh. Tapi ini bukan untuk dipercaya atau kalian terus jadi ini. Ini cuman ya memang ada cerita-cerita seperti itu. Coba kalian tanya ke orang tua, nenek gitu ya. Kakek. Memang yang umurnya mungkin udah lebih tua, betul, jauh dari kita ya. Betul. Jadi mungkin mereka punya cerita-cerita seperti itulah. Apalagi kan zaman dulu ya. Iya, zaman dulu kan aneh-aneh. Aneh-aneh. Katanya Soekarno bisa punya 7 pintu. Patimura bisa apa? Patimura tuh pokoknya juga sakti tuh. Iya. Dari Ambon kan dia? Iya. Patimura iya. Oke semuanya teman-teman, terima kasih banyak karena cerita KPR kali ini, Kaktus Podcast Horror kali ini seru banget sama teman gue. Jadi banyak banget tektokannya dan seru banget. Pesannya untuk kalian semua, memang cerita-cerita di daerah pesisir kepulauan Indonesia, di mana kita banyak pulaunya, itu menyimpan banyak sekali kisah dan cerita yang kalau kalian pikirkan secara logika dengan kemajuan teknologi saat ini memang gak masuk di akal. Tapi back again, ini adalah cerita di mana rakyat di sono melihat dan some of them mereka percaya mengalaminya ya. Yeah. So stay tune terus sama podcast kita sama KPR. Untuk semuanya yang mau cerita juga tentang cerita-cerita di daerah kalian masing-masing, boleh banget kita cerita-cerita di sini kayak tadi. So see you on next KPR. Bye bye.